Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, hingga hari Minggu kemarin, Kementerian Kesehatan Kazakhstan menyatakan 164 orang meninggal dunia dalam kerusuhan yang terjadi dalam sepekan terakhir. Pemerintah setempat belum merinci berapa kematian dari warga sipil ataupun dari aparat penegak hukum, namun otoritas setempat menyatakan pada Minggu pagi bahwa 16 polisi tewas dalam kerusuhan. Presiden Kassym-Jomart Tokayev mengklaim bahwa pihak berwenang telah mengendalikan gedung-gedung pemerintahan yang dikuasai oleh para pengunjuk rasa. Presiden Tokayev telah memerintahkan tembak mati untuk memulihkan ketertiban. Kerusuhan di Kazakhstan diawali dari protes atas kenaikan bahan bakar LPG 2 kali lipat pada awal tahun. Kekecewaan warga juga terkait dengan partai yang berkuasa tidak tergantikan sejak Kazakhstan merdeka dari Uni Soviet pada tahun 1991. Kita akan langsung memantau kondisi terkini di Kazakhstan dan bagaimana nasib warga negara Indonesia yang ada di sana. Kita saat ini sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan, Bang Fajrul Rahman. Selamat pagi, Pak Dubes. Selamat pagi, Timothy. Salam hormat. Terima kasih, Pak. Salam hormat. Ya, Seluruh terima kasih, warga Pak Fajrul. Indonesia. Baik. Nah, kita ingin tahu, Pak Fajrul, bagaimana kondisi terkini di sana, mengingat sudah lebih dari 160 ini yang dilaporkan tewas. Kondisinya, apakah sudah kondusifkah atau kita masih akan melihat unjuk rasa berlangsung di Kazakhstan untuk hari-hari ke depan ini? Alhamdulillah, sebenarnya pemerintahan Presiden Kassym-Jomart Tokayev sampai hari kemarin Minggu tampaknya sudah berhasil mengendalikan situasi sehingga kondisi di Kazakhstan itu kondusif. Kejadian sebenarnya cukup jauh dari lokasi kami, yaitu kalau Anda melihat latar belakang ini adalah ibu kota baru Nur Sultan. Di belakang adalah gedung istana kepresidenan Kazakhstan. Nah, sementara kota Almaty yang menjadi pusat unjuk rasa itu adalah ibu kota lama yang jaraknya hampir 1.200 km lebih dari kota Nur Sultan ini. Itu adalah ibu kota lama, memang masih menjadi pusat bisnis dan wisata dan akademik juga di sana. Kalau kita memakai pesawat itu sekitar 1,5 jam ke kota tersebut. Nah, saya kemarin kalau melaporkan situasi secara umum di kota Nur Sultan, situasinya sangat kondusif. Saya juga sempat berpotong rambut ini jadi rapi sekarang dan kemudian sempat berbelanja. Toko-toko sudah mulai buka, kemudian taman juga sudah mulai dipenuhi oleh penduduk seperti itu. Nah, ini mungkin karena tindakan cepat dari Presiden Kassym-Jomart Tokayev, karena pada tanggal 4 Januari beliau sudah mengumumkan negara dalam keadaan darurat dalam bentuk dekret presiden atau state of emergency, dan berlaku di beberapa kota termasuk Nur Sultan ada jam malam dari pukul 23 sampai dengan 7 pagi. Memang berakibat kejadian tanggal 2 Januari tersebut, kemudian berlanjut di kota Almaty tanggal 3 Januari, itu kabinet Perdana Menteri dari Askar Mamin Pak Askar Mamin mengundurkan diri dan kemudian diganti dengan ad interim Perdana Menterinya yaitu Pak Alikan Smilov. Nah, kita sekarang di Kazakhstan menunggu pemerintahan baru dengan Perdana Menteri yang baru mungkin untuk menggantikan Pak Perdana Menteri sebelumnya Pak Askar Mamin. Sekarang Perdana Menterinya adalah Perdana Menteri ad interim yaitu Pak Alikan Smilov. Pak Fajrul, dengan tadi kalau Anda mengatakan bahwa tampaknya unjuk rasa sudah bisa ditekan, ada gerak cepat dari pemerintah yang dibantu aparat di sini, tapi ini mungkin menekan lebih kepada gelombang unjuk rasanya. Permasalahannya kita tahu bahwa ini berangkat dari kenaikan harga sejumlah kebutuhan mereka, salah satunya adalah gas bagi warga. Sejauh mana permasalahan tersebut diatasi oleh pemerintah untuk menekan gelombang unjuk rasa yang berkepanjangan? Segera setelah terjadi unjuk rasa tanggal 2 Januari dan kemudian membesar 3 Januari di kota Almaty, ibu kota lama, pemerintah menurunkan harga LPG tersebut. Jadi harga LPG kemudian diturunkan, kemudian
Perdana Menterinya mengundurkan diri dan kabinetnya kemudian juga masih tetap ad interim tapi diganti dengan Perdana Menteri yang juga ad interim. Terus kemudian sudah datang juga apa yang disebut sebagai kontingen penjaga perdamaian gabungan CSTO atau Collective Security Treaty Organization. Itu adalah semacam perjanjian keamanan di beberapa negara di sekitar Kazakhstan. Umumnya adalah bekas-bekas negara dulu di bawah Uni Soviet. Jadi setidaknya harga sudah diturunkan, harga LPG diturunkan, kemudian pemerintahan Perdana Menteri Askar Mamin juga sudah dibubarkan. Kemudian yang ketiga sekarang pasukan penjaga keamanan dari beberapa negara-negara bekas Uni Soviet di bawah CSTO itu sudah bergerak. Jadi saya pikir itu yang menjadi dasar dari adanya situasi yang kondusif seperti itu. Oke, apakah dari kekuasaan sendiri ada pergantiankah, terutama pada saat kita mengetahui bahwa partai yang berkuasa pun termasuk pemimpinnya ini kan sudah 3 dekade menguasai Kazakhstan. Apakah masih dari partai yang samakah penggantinya ini atau ada perubahan? Kalau partai yang berkuasa kan memang dari partai OTAN itu memang apa dulu didirikan oleh oleh presiden pertama yaitu Pak Nursultan Nazarbayev. Kemudian tahun 2019 beliau mengundurkan diri diganti oleh presiden yang baru yaitu Kasim Jomart Tokayev. Secara politis sebenarnya memang partai tersebut masih tetap berkuasa sampai hari ini sehingga pemerintahan pun masih dalam kendali partai yang ada. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan kondisi WNI? Mungkin kita juga tidak sering mendengar mengenai keberadaan WNI atau ada berapa WNI di Kazakhstan. Sebenarnya ada berapa di sana? Apakah sebagian besar ada di Almaty kah? Mengingat itu pusat bisnis mereka atau justru ada di kota-kota lainnya? Dan bagaimana kondisi mereka? Alhamdulillah Timothy dan seluruh masyarakat Indonesia di tanah air atau dimanapun berada, 141 warga negara Indonesia di Kazakhstan dan 3 orang di Tajikistan dalam keadaan aman dan sehat. Di Almaty ada WNI yang terbesar adalah di kota Nur Sultan, tempat kami berada, yaitu ibu kota baru, itu sebanyak 76 orang. Ada juga di Atirau, itu kota minyak mereka. Sebagian yang lain itu terbagi semuanya sekitar di 11 lokasi. Nah, kami sudah melakukan koordinasi dengan Kemenlu di Jakarta di bawah pimpinan Ibu Menlu Retno Marsudi dan juga dengan Direktur Perlindungan WNI dan Direktur Asia Selatan dan Asia Tengah, termasuk juga kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di sekitar wilayah ini, yaitu dengan KBRI Moskow, kemudian dengan atasé pertahanan yang juga dari Rusia dan juga merangkap di Kazakhstan, konjen RI di Istanbul, konjen RI di Dubai, dan kemudian kedutaan di Uzbekistan. Jadi kami sudah membuat perencanaan bersama dalam bentuk contingency plan kalau situasi ini bisa eskalasinya meningkat. Walaupun sekarang alhamdulillah situasinya sudah terkendali dan pemerintahan Pak Kasim Jomart Tokayev tampaknya sudah mengendalikan kondisi politik ini sehingga kondisinya menjadi kondusif. Tapi kami tetap berjaga-jaga dan terus berkoordinasi dengan Jakarta, dengan Kemenlu, dan juga mempersiapkan contingency plan kalau eskalasi ini tiba-tiba meningkat. Tapi mudah-mudahan tidak berlangsung sampai sejauh itu. Kami menyiapkan komunikasi tetap berjalan karena jumlahnya sedikit, Timothy, 141 plus 3, jadi koordinasi kami dengan hotline-nya di WhatsApp group. Walaupun beberapa kali memang up and down, jadi kami juga sudah menetapkan misalnya di Almaty ada koordinator titik simpul yang kemudian harus memberitahukan kepada kami. Terakhir kemarin pemberitahuan kepada kami dari pihak WNI di Almaty bahwa Bandara Almaty masih tutup. Kalau di Nur Sultan, Nazarbayev Airport tutup jalan sebagaimana biasa kecuali ke kota Almaty ya. Kemudian akses masuk ke kota dibatasi dan kemudian kalau dari Almaty mau ke Nur Sultan lebih banyak orang menggunakan kereta api.
Oke. Sekitar 13 sampai 14 jam naik kereta api. Jadi tidak terlalu sulit untuk memantaunya karena jumlahnya tidak besar juga 141 plus 3 tadi ya di Tajikistan. Betul, tapi karena kondisi internet pada Ya, tanggal 3, 4 itu agak terbatas dan kemudian juga masih up and down. Jadi kami menggunakan berbagai cara supaya menjalankan semacam komunikasi melekat begitu atau engagement communication sehingga kami bisa langsung semacam orang di Jawa tuh getok tular begitu ya. Itu tetap kami bisa manfaatkan. Tapi jadi ternyata ketika internet ini mulai melambat atau up and down, terpaksa komunikasi model lama getok tular tetap kita harus jalankan. tetap yang analog untuk amannya ya. Tapi Betul, ternyata yang digital bermasalah, yang ya, analog tetap kita jalankan. ini Karena lebih manusia kepada ternyata tetap analog. baik Pak Dubes, ini lebih kepada kota Almaty ya yang mengalami permasalahan Betul, koneksi, komunikasi dan internet tadi ya. Untuk betul. tempat lokasi Pak Dubes sendiri di Nur Sultan tidak ada masalah ya? Ada tetap juga ada Oke. kondisi di mana komunikasi melalui internet ini up and down juga. Seperti itu. Makanya kami terus berjaga-jaga juga, tetap menggunakan yang analog atau yang getok tular seperti ini. Dan jadi komunikasi melekat tetap kami jaga. Tetap berjalan juga. Ada kadang-kadang up and down, kadang-kadang berhenti. Tapi sekarang Baik. sudah mulai normal kembali. Seperti ini. Tadi saya kan telepon ke Kompas TV memberitahu bahwa tolong kalau Iya, misalnya disiapkan cukup ya. dengan bersiap-siap kalau cuma dengan telepon, tapi Oke. ternyata aku coba tetap bisa berjalan dengan baik. Karena tadi malam sulit sekali melakukan Zoom. Jadi masih naik turun untuk koneksi di sana. Betul, Baik, betul. Pak Fajrul Rahman, Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Semoga aman-aman untuk rekan-rekan di sana dan juga untuk seluruh warga negara Indonesia yang berada di Kazakhstan. Betul. maupun Doakan di kami Kazakhstan. Timothy, Kompas TV, para Baik, pemirsa dan juga seluruh warga Indonesia di tanah air. Doakan kami bisa melewati situasi ini dengan sehat, dengan aman. Salam hormat untuk semuanya. baik, amin. Terima kasih Pak Duta Besar sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat-sehat dan juga aman di Kazakhstan. Amin, amin.